Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal irisan kerucut bagian ketiga, yaitu tentang persamaan parabola. Mari kita simak contoh yang pertama. Tentukan persamaan parabola jika diberikan puncaknya 0,0 dan titik fokusnya negatif 3,0. Nah, kalau kita analisis dengan cara sketsa, jadi puncaknya di 0,0, titik fokus minus 3,0 itu di sini ya adik-adik, di sebelah kiri. Nah, parabola itu selalu membuka ke arah fokusnya, jadi kita tahu bahwa parabolanya kira-kira seperti ini. Sketsanya ya adik-adik. Otomatis direktrisnya itu dibelakangi oleh parabola, direktrisnya ada di sebelah kanan. Jadi kalau dari puncak ke fokus 3 langkah, maka dari puncak ke direktris juga 3 langkah ya. Nah, ini direktrisnya. Sehingga di sini kita memilih menggunakan rumus parabola vertikal karena direktrisnya dari parabola tersebut adalah direktris vertikal. Nah, kalau adik-adik tidak mau repot mensketsa, bisa juga kita analisis dari puncak dan fokus. Di sini yang sama adalah ordinatnya. Sama-sama ordinatnya 0. Parabola yang puncak dan fokusnya berordinat sama itu adalah parabola vertikal adik-adik. Ya. Kalau parabola horizontal yang sama itu adalah absisnya untuk puncak dan fokus. Bisa adik-adik sketsa atau bisa langsung lihat di rumusnya ya, disesuaikan dengan unsur-unsur yang diketahui. Nah, jadi dari situ kita dapat bahwa puncak adalah A, B. Jadi di sini ini A-nya, ini B-nya ya. Kemudian untuk fokus itu A tambah P, B. Jadi min 3 adalah A tambah P, dan 0 ini adalah B-nya. Kita tuliskan sekali lagi ya adik-adik, jadi A itu adalah 0, B adalah 0. Kemudian untuk A tambah P itu adalah negatif 3. Karena A-nya 0, jadi kita isi A-nya 0, sehingga diperoleh P itu adalah negatif 3. Ya, A sudah ada, B sudah ada, P sudah ada. Sekarang kita masukkan ke rumus persamaan parabola. Yang warna merah ini ya adik-adik. Jadi persamaan parabola adalah Y kurang B kuadrat, B-nya 0, sama dengan 4P, P-nya negatif 3, dikali X kurang A, A-nya 0. Nah, seperti ini adik-adik, dan tinggal kita rapikan. Y kurang 0 itu Y, jadi Y kuadrat, sama dengan 4 kali negatif 3 itu negatif 12, X dikurang 0 itu X. Nah, inilah persamaan parabolanya. Kita lihat contoh berikutnya ya. Tentukan persamaan parabola dengan fokus di negatif 3,1 dan persamaan direktrisnya Y sama dengan 3. Nah, adik-adik di sini kalau kita cuman analisis dari unsur-unsurnya tanpa perlu mensketsa, ya, kuncinya di sini adalah persamaan direktris. Persamaan direktris yang diketahui di sini adalah persamaan Y sama dengan garis Y sama dengan konstanta ya. Itu selalu merupakan garis horizontal adik-adik. Jadi di sini kita akan menggunakan parabola yang direktrisnya horizontal. Nah, di sini lihat ya adik-adik ya, persamaan direktrisnya kan Y sama dengan ya. Kalau yang parabola vertikal, direktrisnya itu X sama dengan adik-adik. Nah, sekarang kita akan lihat di sini yang diketahui fokus min 3,1. Fokus untuk parabola horizontal adalah A, B tambah P. Jadi A-nya adalah negatif 3 dan B tambah P itu adalah 1. Kemudian direktris rumusnya Y sama dengan B kurang P. Jadi 3 ini adalah B kurang P ya. Kita tuliskan kembali adik-adik. Jadi A itu adalah negatif 3. Kemudian B tambah P itu adalah 1. B kurang P itu adalah 3. Nah, dari dua buah persamaan ini kita dapat menentukan B sama P-nya dengan cara kita eliminasi adik-adik ya. Misalnya di sini kita mau eliminasi P ya. Jadi kita tambah ya, sehingga P ditambah negatif P nanti jadi 0, bisa dicoret gitu ya. Kemudian B ditambah B 2B
1 ditambah 3, 4. Dari sini diperoleh B-nya adalah 4 dibagi 2, alias 2. Untuk nilai P, tinggal kita masukkan ke salah satu persamaan ini ya adik-adik. Kita misalkan pilih B tambah P sama dengan 1. B-nya itu 2, jadi kita masukkan 2 ditambah P sama dengan 1. Lalu kita pindahkan ke ruas kanan menjadi P sama dengan 1 kurang 2, alias P sama dengan negatif 1. Di sini sudah kita peroleh A, B, dan P-nya. Tinggal kita masukkan ke rumus persamaan parabola adik-adik. Ini yang merah ini ya, jadi X kurang A kuadrat, X kurang A-nya negatif 3. Jadi kalau X dikurang negatif 3 itu jadi X tambah 3 ya adik-adik. X tambah 3 kuadrat sama dengan 4 dikali P, P-nya negatif 1, dikali Y kurang B. B-nya adalah 2. Nah, tinggal kita rapikan. X tambah 3 kuadrat kalau dijabarkan itu sama dengan X tambah 3 kali X tambah 3 ya adik-adik. Nah, untuk cara cepatnya bisa langsung dikerjakan seperti ini. X kuadrat, lalu X kali plus 3 kali 2, itu plus 6X. Kemudian 3 dikuadratkan, itu 9. Nah, inilah hasil dari X tambah 3 kuadrat. 4 dikali negatif 1, negatif 4. Negatif 4 dikali Y kurang 2. Kita kerjakan lagi jadi X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan, ini kalau kita kalikan ya, menjadi negatif 4Y. Negatif kali negatif positif ya, jadi positif 8. Kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan saja jadi X kuadrat tambah 6X disusul dengan positif 4Y. Kenapa positif? Karena pindah ruas ya, dari ruas kanan ke ruas kiri. Kemudian tambah 9, kemudian dikurang 8. Sama dengan 0. Nah, ini masih ada yang sejenis ya adik-adik, jadi bisa dikerjakan lagi. Jadi X kuadrat tambah 6X tambah 4Y, 9 kurang 8, itu plus 1, sama dengan 0. Nah, inilah persamaan parabolanya adik-adik. Kita lihat contoh berikutnya yuk. Tentukan persamaan parabola yang berpuncak di 1,6 dan fokusnya negatif 1,6. Nah, adik-adik di sini kita tanpa mensketsa, kita lihat di sini puncak dan fokus. Cukup kita ambil yang sama ya, yang sama adalah ordinatnya. Karena ordinat dari puncak dan fokusnya sama-sama min 6 ya. Berarti ini merupakan parabola vertikal adik-adik ya, yang berordinat sama untuk puncak dan fokus. Itu parabola vertikal. Ya, jadi 1 ini sebagai A, min 6 ini sebagai B. Kemudian fokusnya, ini fokus ya, min 1 ini sebagai A tambah P. Ya, min 6 sebagai B. Kita tuliskan kembali ya, jadi A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, kemudian A tambah P sama dengan negatif 1. Karena A-nya adalah 1, kita masukkan 1, ditambah P sama dengan negatif 1, maka P sama dengan negatif 1. Satunya ini pindah ke kanan, positif jadi negatif ya, negatif 1. Min 1 kurang 1 itu adalah min 2. Di sini sudah kita peroleh A, B, dan P-nya. Sekarang kita tinggal masukkan ke persamaan parabola vertikal ya, yaitu Y kurang B kuadrat. B-nya adalah min 6, jadi kalau Y kurang min 6 itu jadi Y plus 6. Y plus 6 kuadrat sama dengan 4P. P-nya itu min 2, maka 4 kali min 2 dikali X kurang A. Jadi dikali X kurang A, A-nya adalah 1. Seperti ini, lalu kita kerjakan lagi. Y tambah 6 kuadrat kita jabarkan ya, jadi Y kuadrat ditambah Y kali plus 6 kali 2, itu plus 12Y, ditambah 6 kuadrat, 36. Jadi ini adalah penjabaran dari Y plus 6 kuadrat. Sama dengan 4 dikali negatif 2 itu negatif 8, jadi negatif 8 dikali X kurang 1. Nah, ini kalau kita teruskan menjadi negatif 8X ditambah 8 ya, jadi ini dikalikan ke dalam. Kemudian semuanya kita pindahkan ke ruas kiri, jadi Y kuadrat ditambah 12Y, ini menjadi plus 8X
ditambah 36, ini kalau pindah jadi negatif 8. Sama dengan 0. Dirapikan lagi, ya, karena masih ada yang sejenis. 36 dikurang 8 itu adalah 28. Nah, adik-adik, inilah persamaan parabolanya. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Diberikan persamaan parabola y kuadrat kurang 16x sama dengan 0. Tentukan koordinat titik puncak, fokus, persamaan direktris, persamaan sumbu simetri, dan panjang latus rektumnya. Kita tentukan dulu ini merupakan parabola apa ya, apakah vertikal atau horizontal. Jadi karena ini y kuadrat, maka merupakan parabola vertikal. Karena parabola vertikal yang kuadrat itu adalah y-nya. Nah, ini kita pisahkan dulu adik-adik ya, jadi y kuadrat. Kita pisahkan y dengan x, jadi kita pindahkan ke ruas kanan. Y kuadrat sama dengan 16x ya, karena minus 16x pindah ke ruas kanan. Nah, di sini terlihat bahwa untuk A dan B-nya itu bernilai 0. Ya, karena untuk Y langsung ini Y kuadrat ya, jadi B-nya itu kan 0 ya. Kemudian untuk X tidak ada lagi konstantanya, maka ini A dan B-nya 0. Kemudian untuk P kita peroleh dari 4P. 4P itu koefisien dari X ya. Jadi di sini koefisien dari X adalah 16. Dengan kata lain, 4P adalah 16. Dari sini kita bisa peroleh P-nya. Jadi P sama dengan 16 per 4 alias 4. Jadi A sudah ada, B sudah ada, P juga sudah ada. Nah, sekarang tinggal kita cari satu persatu ya. Jadi untuk puncak rumusnya adalah A, B ya. Jadi puncaknya otomatis 0,0. Kemudian untuk fokus itu rumusnya A tambah P karena A-nya 0 dan P-nya adalah 4, jadi 0 tambah 4, koma ordinatnya adalah B, B-nya 0 ya, sehingga ini menjadi 4,0. Kemudian untuk persamaan direktris menggunakan rumus X sama dengan A kurang P. A-nya 0, P-nya 4, jadi 0 kurang 4. Dengan kata lain direktrisnya adalah X sama dengan negatif 4 ya. Garis ini merupakan persamaan direktris. Untuk sumbu simetri, rumusnya Y sama dengan B. B-nya adalah 0 adik-adik, maka sumbu simetrinya adalah garis Y sama dengan 0. Garis Y sama dengan 0 ini bisa juga kita sebut dengan sumbu X ya adik-adik. Garis Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Jadi bisa jawab Y sama dengan 0 atau bisa jawab sumbu X saja. Kemudian untuk panjang latus rektum, rumusnya adalah 4 dikali P dan harus positif. Ya, 4P lalu tanda mutlak kan ya. Jadi karena P-nya 4 dikali 4. Dan 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Inilah jawabannya adik-adik. Kita lihat contoh berikutnya yuk. Diberikan persamaan parabola x kuadrat kurang 4x tambah 8y ditambah 20 sama dengan 0. Tentukan koordinat titik fokus dan persamaan sumbu simetri. Jadi yang ditanya titik fokus dan persamaan sumbu simetri. Ada dua yang ditanya ya adik-adik. Di sini kita golongkan dulu ini parabola apa ya, supaya kita bisa pakai rumusnya. Karena ini yang kuadrat adalah x, maka dia merupakan parabola horizontal, di mana yang kuadrat adalah x-nya. Cuma masalahnya, bentuknya harus dibawa ke bentuk seperti ini adik-adik. X kurang A kuadrat sama dengan 4P dikali Y kurang B. Sementara ini bentuknya belum bentuk yang seperti ini ya. Maka pertama-tama kita ubah bentuk dulu. Jadi kita tuliskan di sini x kuadrat kurang 4x tambah 8y tambah 20 sama dengan 0. Cara merubahnya, adik-adik kita sesuaikan dengan bentuknya. Jadi dalam bentuk persamaan parabola yang ini, x dengan y-nya itu beda ruas ya. Maka kita pisahkan juga x dan y-nya. Jadi di sini x kuadrat kurang 4x-nya kita biarkan di ruas kiri. Kemudian di ruas kanan kita pindahkan negatif 8, y dikurang 20. Nah, langkah selanjutnya
kita harus mengubah bentuk yang di ruas kiri ini menjadi bentuk kuadrat ya. Jadi X kurang A kuadrat. Supaya bisa jadi bentuk seperti ini, maka kita perlu tambahkan sebuah koefisien lagi. Cara untuk menentukan koefisiennya adalah negatif 4 dibagi 2, ya, jadi negatif 4 dibagi 2, terus dikuadrat. Negatif 4 dibagi 2 itu negatif 2, negatif 2 dikuadrat itu plus 4. Jadi, di sini konstanta yang kita tambahkan adalah plus 4. Nah, di sebelah kanan juga harus ditambahkan plus 4 ya adik-adik. Karena persamaan itu memiliki sifat ekuivalen, jadi ruas kiri dan ruas kanan itu harus diperlakukan yang sama. Kalau ditambah 4, maka harus ditambah 4 juga yang sebelah kanan. Maka X kuadrat kurang 4X tambah 4, ini kita bisa ubah menjadi bentuk kuadrat, yaitu X kurang 2 kuadrat. X kurang 2 kuadrat itu adalah X kuadrat kurang 4X tambah 4. Untuk mendapatkan ini kenapa negatif 2, ini tinggal dibagi 2 ya adik-adik, jadi min 4 dibagi 2, hasilnya min 2. Jadi diperoleh X kurang 2 kuadrat. Sama dengan negatif 8Y, negatif 20 ditambah 4 itu adalah negatif 16. Nah, ini udah mirip ya bentuknya ya, yang sebelah kiri X kurang A kuadrat, di sini X kurang 2 kuadrat. Adik-adik lihat yang kanan, ini kita harus faktorkan sehingga cuma ada 1 Y di dalam kurung. Berarti di sini yang kita faktorkan adalah negatif 8. Jadi X kurang 2 kuadrat sama dengan negatif 8-nya kita faktorkan, jadi negatif 8 dikali Y. Nah, min 16-nya dibagi negatif 8, itu hasilnya adalah plus 2. Karena min bagi min kan ya, jadi plus 2. Jadi kalau ini dikalikan lagi, min 8 dikali Y, min 8 dikali plus 2, hasilnya ini lagi ya adik-adik. Nah, sekarang bentuknya sudah merupakan bentuk persamaan parabola adik-adik, bentuk umum persamaan parabola ya. Dimana untuk A-nya berarti adalah 2, kemudian untuk B-nya berarti adalah negatif 2 ya adik-adik, karena di sini plus. Kemudian untuk 4P, jadi 4P-nya kita ambil negatif 8. Sehingga dari sini diperoleh P sama dengan negatif 8 dibagi 4. Hasilnya negatif 2. Lalu tinggal kita cari, kita masukkan ke rumus titik fokus. Titik fokus rumusnya adalah A berarti 2, ordinatnya B tambah P. Jadi B negatif 2 ditambah P ditambah negatif 2. Ini ordinatnya ya adik-adik. Sehingga kalau ini dikerjakan lagi hasilnya adalah 2 negatif 2 dikurang 2, hasilnya negatif 4. Nah, inilah fokusnya. Kemudian untuk sumbu simetri, rumusnya adalah X sama dengan A, berarti X sama dengan 2. Inilah jawabannya adik-adik. Kita lihat contoh berikutnya ya adik-adik. Diberikan persamaan parabola Y kuadrat kurang 8Y kurang 8X tambah 32 sama dengan 0. Di sini yang ditanya adalah puncak, fokus, dan persamaan direktris. Karena ini adalah parabola yang Y kuadrat, jadi kita menggunakan rumus parabola vertikal, di mana yang kuadrat itu adalah Y-nya. Nah, bentuk yang ini sama seperti contoh 5, ya, sekali lagi kita latihan mengubah bentuknya. Jadi Y kuadrat kurang 8Y, kemudian yang X-nya kita pindahkan ke kanan, jadi 8X kurang 32 ya. Jadi ini kan pindah ke kanan, ini pindah ke kanan juga ya. Karena pindah ruas, tandanya jadi berlawanan tanda ya. Nah, di sini untuk kita bisa ubah bentuknya menjadi bentuk kuadrat seperti ini adik-adik ya, maka kita perlu satu konstanta di sini. Konstanta yang kita tambahkan yaitu ambil negatif 8, negatif 8-nya dibagi 2, ya selalu dibagi 2, terus dikuadratin. Itulah konstanta yang akan kita tambahkan di sini. Jadi Y kuadrat kurang 8Y, negatif 8 dibagi 2 itu negatif 4, negatif 4 dikuadrat itu hasilnya plus 16. Nah, inilah konstanta yang kita perlukan ya. Kalau di ruas kiri ditambah 16, maka di ruas kanan juga harus ditambah 16. Karena prinsip ekuivalen. Nah, sampai di sini kita faktorkan ya adik-adik. Kita buat ke bentuk kuadrat, jadi Y
Caranya negatif 8 dibagi 2, hasilnya negatif 4. Nah, coba kita cek ya, Y kurang 4 dikuadratkan, hasilnya adalah Y kuadrat kurang 8Y tambah 16, bukan? Oke, sekarang kita ke ruas kanan. Di ruas kanan, menjadi minus 32 ditambah 16 itu adalah negatif 16. Kemudian, bentuknya ini kita ubah lagi dengan cara kita faktorkan. Karena ini X-nya harus sendirian kan ya. Harus 1X ini kan di dalam kurung. Jadi kita faktorkan 8. Jadi 8 dikali X ya, dikurang 2. 16 dibagi 8 ya, jadi min 2. Ini kalau adik-adik mau cek bisa dikalikan lagi ya. Hasilnya harus 8X kurang 16. Inilah bentuk umum persamaan parabolanya. Sehingga dari sini diperoleh nilai A, B, dan P-nya. Untuk B dapat diperoleh dari sini ya, adik-adik. Jadi B-nya adalah 4. Ini ya. Kemudian untuk A kita peroleh dari sini. Jadi A-nya adalah 2 ya. Oke. Nah, untuk 4P kita peroleh dari angka 8 ini. Jadi 4P sama dengan 8. Sehingga P sama dengan 8 dibagi 4, yaitu 2. Maka di sini kita dengan mudah bisa menentukan titik puncak. Titik puncaknya adalah A, B. Jangan kebalik ya adik-adik ya. A, B berarti 2,4. Kemudian titik fokus. Titik fokus rumusnya A tambah P. Jadi 2 tambah 2, ordinatnya adalah B. Jadi 4. Sehingga titik fokusnya adalah 4,4. Kemudian untuk persamaan direktris, rumusnya adalah X sama dengan A kurang P. A-nya 2 dikurang P-nya 2. 2 kurang 2 adalah 0. Jadi persamaan direktrisnya X sama dengan 0. X sama dengan 0 bisa juga dituliskan sebagai sumbu Y adik-adik. Jadi ini ya jawabannya adik-adik untuk contoh 6. Oke, sampai di sini ya pembahasan contoh soal dari persamaan parabola. Dan untuk latihan kalian bisa mencoba latihan soal berikut. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.